berada dekat kita sehingga kita juga dapat membaca secara pribadi ayat-ayat yang kita akan bahas dalam pelajaran hari ini. Judul pelajaran kita pada hari ini adalah Pertobatan daripada Saulus. Kita dapat membuka ayat yang pertama dari Kisah 9 ayat yang kelima. Kisah 9 ayat yang kelima, kita dapat membuka Alkitab kita. Jawab Saulus sebelum dirubah namanya menjadi Paulus. Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, kata Yesus itu sendiri, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dalam kehidupan ini sebenarnya ketika kita melakukan dosa-dosa kita juga melakukan penganiayaan kepada Kristus tentunya. Dan Kristus tentu ingin membuat daripada masing-masing pribadi lepas pribadi itu melakukan sebuah pertobatan. Jadi kita dapat melihat bagaimana pengalaman daripada Saulus. Meskipun penganiayaan Saulus terhadap gereja mula-mula dimulai tidak terlalu terlihat jelas, ya, karena ia hanya menjaga jubah daripada para pembunuh Stefanus. Hal itu dengan cepat kita dapat melihat meningkatnya penganiayaan yang Saulus lakukan. Pertama kita dapat lihat di dalam Kisah 8 ayat 1-3, ya. Kisah Para Rasul 8 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Kita dapat membaca bersama-sama. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem, ya. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Diawali oleh kematian daripada Stefanus, kemudian terus meningkat penganiayaan terhadap umat-umat Tuhan yang setia. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar, menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara, ya. Melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa penganiayaan akhirnya terus meningkat. Beberapa kata yang Lukas gunakan, ya, penulis buku Kisah Para Rasul adalah Lukas. Lukas menggunakan beberapa kata dalam buku Kisah Para Rasul ini untuk menggambarkan Saulus menunjukkan gambar binatang yang liar dan buas atau tentara yang sedang membungkuk untuk menghancurkan lawannya, ya. Pemirsa juga dapat membaca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1, 2, 13, 14, 21 dan juga Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Sehingga kita dapat melihat suatu gambaran bagaimana Paulus berusaha untuk melakukan penganiayaan-penganiayaan tersebut, ya. Kita dapat membaca Kisah 22 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kisah Para Rasul 22 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kalau kita sudah mendapatkannya, kita dapat membaca ayat yang ketiga dari Kisah Para Rasul 22. Di sini dikatakan, "Aku adalah orang Yahudi," kata Paulus, "lahir di Tarsus, di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, ya. Sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan sama seperti kamu semua pada waktu itu." Paulus ingin menceritakan masa lalunya. "Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan," ya, pengikut-pengikut umat Tuhan yang pertama-tama, "sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara." Ya, diulangi lagi, memberikan suatu gambaran masa lalunya. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap
penganut-penganut atau pengikut-pengikut jalan Tuhan, ya. Umat-umat Tuhan yang pertama disebut pengikut-pengikut jalan Tuhan karena mereka mengikuti apa yang Yesus lakukan. Yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Yang menjadi pertanyaan kepada kita saat ini, apakah kita juga mau mengikuti jalan yang Yesus ajarkan? Atau kita menjadi pengikut-pengikut Kristen tapi menganiaya Yesus dalam kehidupan kita? Karena kita sama dengan orang-orang dunia ini. Walaupun dalam kehidupan kita menyebut diri kita sebagai orang-orang Kristen. Tapi apakah kehidupan kita mengikuti jalan Tuhan? Atau kita malah menganiaya pengikut-pengikut Kristus? Atau menganiaya Kristus itu sendiri dalam kehidupan ini? Kata yang diterjemahkan membinasakan di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3 yang telah kita baca, dalam terjemahan English Standard Version misalnya, digunakan dalam terjemahan Yunani, dan di dalam Perjanjian Lama hal yang sama dalam Mazmur 80 ayat 13, untuk menggambarkan perilaku babi hutan, ya, di mana kata membinasakan itu juga menggambarkan perilaku babi hutan yang tidak terkendali, yaitu yang merusak dan membinasakan apapun. Jadi penganiayaan Saulus terhadap orang Kristen jelas tidaklah tanggung-tanggung. Ini adalah rencana yang disengaja dan berkelanjutan untuk dia berusaha membinasakan iman Kristen atau umat-umat Tuhan yang mula-mula. Kita juga dapat melihat gambaran pertobatan daripada Saulus di dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12-19, ya. Kita dapat membuka Kisah Para Rasul 26, maksud saya Kisah Para Rasul 26 ayat 12-19. Kita dapat melihat bagaimana kisah pertobatan daripada Saulus dan kemudian menjadi Paulus. Ayat 12-19 dari Kisah Para Rasul 26. Saya akan bacakan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari, bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Ya, dia lagi bersaksi kepada Raja Agripa mengenai pertobatannya. Di tengah bolong siang hari aku melihat suatu cahaya di tengah jalan lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Ya. Kemudian di situ dikatakan, kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang kegala rangsang. Ya, artinya, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kemudian ayat 16, tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Tapi Tuhan mau menggunakan Saulus sebagai alatnya untuk menjadi kesaksian kepada orang-orang yang belum mengenal akan Kristus, agar dapat membawa setiap orang-orang tersebut untuk dapat melihat terang yang sesungguhnya, yaitu adalah mengenai kehidupan daripada Kristus. Jadi kita dapat melihat di sini, apakah peran daripada kasih karunia Tuhan dalam pengalaman yang Paulus alami. Paulus diselamatkan oleh karena kasih karunia. Seharusnya dia memperoleh suatu kematian karena dia berusaha untuk membinasakan pengikut-pengikut Kristus. Tapi Tuhan itu penuh kasih sayang, panjang sabar, dan dia memberikan kasih karunia-Nya bahkan kepada orang yang giat untuk membinasakan setiap pekerja-pekerja atau orang-orang Kristen
awal mulanya. Dari sudut pandang manusia, pertobatan Saulus pasti tidak tampak mustahil, ya. Karena begitu banyak muncul keraguan-raguan ketika mereka pertama kali mendengar akan hal tersebut. Satu-satunya yang Saulus pantas terima seharusnya adalah hukuman. Tetapi sebagai gantinya, Tuhan memberi kasih karunia kepada orang Yahudi yang sungguh-sungguh ini. Namun penting untuk dicatat bahwa pertobatan Saulus tidaklah terjadi secara terpaksa, ya. Saulus tentu bukannya seorang ateis. Saulus mempercayai adanya Tuhan. Dia adalah orang yang beragama, meskipun sangat keliru dalam pemahaman dia tentang Tuhan. Kata-kata Yesus kepada Paulus, "Sukar bagimu menendang kegala rangsang," ya, yang tadi kita baca di dalam Kisah 26:14, mengindikasikan bahwa Roh telah meyakinkan Saulus. Dalam dunia kuno, sebatang gala rangsang adalah merupakan tongkat dengan ujung yang tajam yang digunakan untuk mendorong lembu setiap kali mereka menolak membajak, ya. Jadi itu tongkat tajam yang digunakan untuk mengarahkan kepada lembu kalau dia mulai menolak untuk bekerja membajak, ya. Saulus telah menolak dorongan Tuhan untuk beberapa waktu. Tapi akhirnya dalam perjalanannya ke Damsyik, melalui pertemuan yang ajaib dengan Yesus yang dia usahakan untuk dianiaya tersebut, Yesus yang telah bangkit, Saulus memilih untuk akhirnya tidak melawan lagi. Dalam kehidupan ini, para pemirsa, jikalau Tuhan terus bekerja agar kita bertobat dari setiap dosa-dosa kita, jangan keraskan hati kita. Karena Tuhan menegur dengan penuh kasih sayang agar kita diselamatkan. Karena setiap dosa akan menuntun kepada maut. Jangan keraskan hati kita. Biarkanlah kita mendengar setiap usaha Roh Kudus untuk mengetuk pintu hati kita. Jadi kita dapat melihat untuk memikirkan kembali tentang pengalaman pertobatan Saulus yang merupakan juga pengalaman pertobatan kita sendiri. Mungkin ini tidak sedramatis daripada pengalaman Paulus atau pertobatan Paulus, tapi dengan cara yang sama, apakah kita dapat rasakan mengenai kasih karunia Tuhan itu yang menuntun kita untuk kita bertobat? Mengapakah penting untuk tidak pernah melupakan apakah yang diberikan oleh Kristus di dalam kehidupan masing-masing kita? Jadi biarkanlah kita selalu menyadari melalui pengalaman pertobatan Saulus, Tuhan yang sama memanggil kita hari ini agar kita mengalami pertobatan yang sama dari setiap dosa-dosa kesayangan kita. Kiranya Tuhan memberkati.